Kalau lu nggak klik di submit locker, perhatikan nih, ini bukan sulap, bukan sihir nih. Kita kasih solusi. Kalian nyari ini juga nggak sih? C-level, CTO, CMO, level-level direksi lah. Oke, Atau ada pengalaman-pengalaman perusahaan-perusahaan di luar sana yang nyarinya memang level direksi. Oke, kalau untuk secara teknisnya kami belum pernah ya. Cuman bisa kita lakukan hal seperti itu untuk nyari yang C-level. Sejauh ini nih, gue pengen tahu dulu. Sejauh ini secara golongan, gimana nyebutnya ya? Staff, gimana ya? Kalau di pemerintahan biasanya ada golongan 3, golongan 4, sampai golongan 8 gitu kan. Oke. Entry level, supervisor, sama manajerial. Nah, lo lebih sering ke entry level sih sebenarnya. Berarti yang fresh graduate? Fresh graduate, experience juga. Fresh graduate experience juga yang udah 2-3 tahun lebih. Manajerial juga kita bantu untuk cari. Yang paling banyak yang entry level. Karena kebutuhannya terus ya. Oh iya. Kebutuhannya terus ya. Oke, ya fresh graduate itu. Tiap semester ada terus gitu. Intern juga kita bantu, misalkan ada perusahaan yang butuh magang bisa juga. Bisa juga kita bantu untuk menghubungkan teman-teman kampus yang lagi butuh intern, kita bantu untuk ke perusahaan tersebut bisa juga. Nah, kalau ngomongin bantu nih, gue pengen tahu dulu nih, clear dulu nih goalsnya bantu nih. Bantu yang dimaksud itu adalah memang sekedar cuma jembatanin, atau memang ada feedback positif dari si perusahaan yang memang happy banget ketika beriklan di sini, atau lebih lagi kan kalian punya apa tadi program headhunter itu kan? Itu feedback mereka gimana? Feedback mereka gimana, Pak? Happy dapat pegawainya beneran nih, gue ngiklan di sini nih. Oh ya, testimoni lah atau apalah bahasanya. Yang jelas sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, loh. Gitu. Jadi kualifikasi bagi kita tuh harga mati. Oke. Kalau mereka butuhnya laki-laki, ya kita kasih laki-laki. Nggak mungkin laki-laki kita kasih perempuan. Oh, berarti Anda nggak cinta sama negara ini ya? Tadi katanya kualifikasi harga mati. Harusnya kan NKRI. Nasionalis Bang, insya Allah. Oh gitu. Kalau misalkan dia maksimal 25 ya kita kasih maksimal 25. Nggak mungkin kita kasih umur 31. Jadi bener-bener kita jaga banget qualified dari perusahaan tersebut. Oke. Rata-rata dapat di sini. Rata-rata dapat. Taunya dari mana kalau mereka dapat berhasil interview minimal abis ngiklan di sini terus karena komunikasi terus berlanjut. Apakah orang itu sudah bekerja? Nah kan pembayaran kita kan dilunasin setelah orang tersebut bekerja. Gimana berarti dia ngiklan ini nggak bayar sebelumnya? Bayar deh. Kalau iklan ini bayar. Oh, ini ngomongin yang headhunter. Iya. Oh, mereka DP dulu, kita jalanin progresnya. Sudah sampai dapat orang tersebut sudah kerja, bayar full ke kita pelunasan. Jadi kayak macam agensi perekrutan gitu ya? Benar. Kalau dari yang iklan ini dilihatnya dari berulang kali dia repeat order. Oh iya. Itu tandanya dari situ. Indikasinya dia puas. Indikasinya dari situ sih. Oke. Ada berapa perusahaan yang melakukan repeat order kira-kira? Bisa ratusan mungkin ya. Oh iya. Bisa ratusan, kan kita dari 2018 ya Bang Dery ya. Tapi gini juga bro, nggak bisa menjadi tolak ukur inti juga. Bisa jadi memang mereka udah cukup nggak dapat pegawai. Bukan berarti dia nggak rekrut pegawai, bukan hiring. Oke. Ya bukan berarti dia tidak hiring. Akhirnya menjadi tolak ukur bahwa dia nggak enjoy juga di sini. Bisa juga. Nah makanya kita punya form survei. Setelah ada transaksi kita isi surveinya tersebut. Nah, kita bisa dari tolak ukur di situ tuh. Rata-rata kebanyakan mayoritas puas. Wah, ini menarik nih. Jadi setelah ada transaksi, kita kasih form survei, mereka isi. Kalau ada kritikan dikasih kritikan. Tapi kebanyakan terakhir yang kami lihat itu kebanyakan puas, alhamdulillah. Nah itu maksud gue tuh, gue lagi pengen nungguin itunya nih. Iya, maksudnya dalam artian banyak kan teman-teman gue yang memang para founders di luaran sana pengen mencari pegawai juga, kadang nanya ke gue, nanti gue rekomendasiin ke sini, taruh aja di Maisha, bla 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 bla, panjang lah. Ya kan, gue pengen tahu tingkat kepuasannya seperti apa, tercapainya kah dengan adanya ikhtiar. Bener nih nggak nih ternyata kolamnya 110.000 followers ini adalah memang secara kerucut, fokus, loyalis dan lain-lainnya. Itu kan mau gue ukur. Bener. Ternyata tepat ya. Cukup puas. Lebih dari puas malahan. Oh oke. Insya Allah ya. Nah ini gue pengen minta jawaban kalian yang sesuai dengan omongan gue di awal mengenai perusahaan-perusahaan yang memang ternyata ada syubhatnya. Nah ternyata perusahaan-perusahaan yang memang, apakah memang kalian itu hanya membantu buat ditemukan perusahaan yang mau mencari pegawai, tapi perusahaan tersebut adalah perusahaan yang memang ya berjalan sesuai dengan syariat atau seperti apa?
Kan berat tuh pasti kan. Taunya nggak apa-apa, mau tarik nafas 4 jam dulu saya tungguin. Atau gimana nih? Jadi buat ngelihat apakah si perusahaan itu sesuai dengan syariat, nanti ketika berjalannya enggak iya atau tidaknya itu dari form survei yang kita ajukan. Form survei sebelum mereka pasang iklan di Maisha, kita pastikan form survei itu sudah betul-betul setidaknya di sana dari mulai pertanyaan-pertanyaan Q&A-nya lah. Itu hal-hal yang contohnya sholat 5 waktu diwajibkan nggak, diizinin nggak sih buat sholat 5 waktu? Oke. Diizinkan misalkan. Dia bilang gitu. Boleh nggak menggunakan jilbab lebar? Boleh. Boleh nggak misalkan memelihara janggut dan lain sebagainya menggunakan pakaian demikian. Dia jawab nggak boleh. Oh, kita bisa ini nggak sesuai. Gue tapi setuju yang dibilang nggak boleh. Ya boleh nggak memelihara janggut di sebuah perusahaan? Gue di kubu yang nggak boleh. Gue perempuan lu suruh pakai janggut. Lu nggak ngomong, ente nggak ngomong. Tadi nggak ngomong laki-laki apa perempuan. Kalau laki-laki Nah, ini baru clear. Belum clear tadi. Iya, antum Ustad belum clear tadi. Boleh nggak? Gue nggak setuju. Perempuan gimana cara pasangin janggut? Waduh. Oke. Lalu ya begitulah. Itu salah satu ikhtiar kita aja sih untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang memasang iklan di Maisha, insya Allah sesuai dengan setidaknya hal-hal yang syar'i yang tidak ada khilaf di sana, sholat 5 waktu, menutup aurat. Mereka jaga itu. Celana cingkrang? Kok kenapa? Boleh. Bukan, maksudnya menjadi indikasi pertanyaan juga apa enggak? Oh iya, enggak mesti sih. Lebih ke global misalkan. Diperbolehkan menerapkan sunnah-sunnah Nabi. Gitu. Kalau celana cingkrang kayaknya ya, karena sebetulnya targetnya itu lebih umum sih, Muslim yang kemudian ditambah lagi yang sudah mengaji. Tapi kalaupun ada perusahaan Muslim yang memang katakanlah masih belum terlalu ketat dalam hal-hal yang demikian, menerapkan sunnah Nabi dan lain sebagainya, it's okay, mereka bisa pasang iklan kalau di kita. Ya itu tuh bener. Toh juga kalau cingkrang itu kan juga nggak usah lo sampai bau dengkul gitu loh. Iya begitu. Maksudnya atas mata kaki dikit gitu boleh. Udah gitu. Kadang juga yang gue nggak menyalahkan. Lagi-lagi ntar video ini dipelintir lagi nih. Iya, Maksudnya dipotong. Koko kita enggak kita nggak usah pakai potong-potong. Maksudnya teman-teman simak aja. Maksud gue juga jangan terlalu kenceng banget gitu. Kan lu juga jangan. Gue mau di perusahaan ini celana gue harus segini. Tau gak sih ngatung banget gitu. Di atas mata kaki dikit aja juga nyaru nggak kelihatan kok sama bos. Betul. Gitu. Kemudian hal yang lainnya juga di antara yang men-screening itu adalah dengan tadi konten-konten kita. Contohnya kita nggak nampilin baik di konten iklan atau di konten edukasinya nggak nampilin muka misalkan. Oke. Mereka bakal karena sering nih, kok nggak pernah ada mukanya nih sih di Maisha. Mereka tanya gitu. Mungkin ya ada pertanyaan di benak mereka. Oh tahu nih, modelnya kayak gini nih. Ini Islam yang model begini nih pasti nih gitu kan. Wahaboy. Oh boleh deh. Terus. Nah jadi dari situ kita nge-screen sendiri sih sebetulnya. Jadi nge-filter sendiri mana yang. Tapi insya Allah sebisa kita sih, kita yang coba buat masuk ke semua kalangan Muslim manapun. Yang penting tadi nggak melanggar hal-hal yang inti dari agama. Itu sih. Adapun hal-hal yang terkaitnya yang lebih detail, mungkin memelihara janggut, kemudian mungkin berpenampilan demikian itu kita globalkan saja lah. Oke, misalnya kayak konten-konten juga ya. Misalnya perusahaan tersebut cara ngontennya juga misalnya masih ada musik. Itu gimana tuh? Masih ada aurat-aurat yang berseliweran di sosial media akunnya dia gitu. Nah kalau itu di luar urusan kita. Berlepas ya? Kita barok. Kita nggak ikut-ikutan. Intinya ketika kita misalkan begini, perusahaan cari talent dengan kualifikasi begini, sholat 5 waktu, tidak merokok, tidak minum alkohol, kemudian memiliki akhlak yang baik misalkan. Cukup di situ tuh kita kasih form surveinya, mereka isi, termasuk tadi masukin kualifikasinya. Setelah itu mereka dapatkan talentnya atau pegawainya.
si pegawai bekerja di tempat dia, ala kulihal qadar, bukan kok nggak boleh menisbatkan yang buruk kepada Allah ya. Ternyata ada hal-hal yang melanggar syariat, itu kembali ke pegawainya dan kembali ke si perusahaannya. Kita nggak ada urusan. Oh iya bener-bener. Masa lu sampai ngawal sampai akhir muamalah juga nggak yang. Masa tiba-tiba ntar perusahaan itu tiba-tiba kena syubhat das. Kita nggak tahu. Betul. Berlepas kita kan. Berlepas. Oke. Nah terus akhirnya gimana sejauh ini? Tadi kan dari sudut pandang perusahaan yang dapat pegawai. Sekarang respon dari pegawainya seperti apa? Maksudnya bener nggak mereka betul-betul? Itu ada di Instagram, ada testimonial tuh. Testimoni. Boleh dong. Kita buka dong. Teman-teman yang sudah dapat kerja, testimonial yang kedua. Iya, yang dapat kerjaan dari Maisha tuh. Bener. Karena mungkin dia ngelihat postingannya Maisha, terus tiba-tiba dia coba apply si orang fresh graduate ini misalnya, terus tiba-tiba dia dipanggil interview. Nah ini ya. Suami ketemu. Coba kita bacain ya. Di akun Maisha ID tadi ya. Alhamdulillah suami keterima kerja. Wah, qadarullah karena lihat juga loker di sini, semoga bisa memudahkan yang lain. Kemarin dapat tawaran kerja tempat lain tapi suruh potong jenggot. Padahal masih interview. Waduh. Alhamdulillah kalau saya yakin sama Allah, insya Allah Allah mudahkan. Jazakallah khair. Wa jazakillah khair. Masya Allah. Lagi-lagi dong, lihat dong. Nih, bismillah, alhamdulillah min, Anda dapat kerjaan di sini, syukron ya. Seneng ya lihat karena begini tuh ya. Jadi kebahagiaan tersendiri gitu, Bang. Dimana misalkan seorang bapak ya pejuang nafkah, kita bantu dapat kerjaannya, dia bisa nafkahin keluarganya, kan insya Allah jadi pahala di situ. Ya, jariah ya. Buat anaknya kasih makan, buat istrinya kasih makan, nafkah buat keluarganya, itu jadi kayak, masya Allah ya bisa sejauh itu ternyata ya. Iya, apalagi tadi kan bilang seorang istri kan, alhamdulillah suami dapat kerja. Doa istrinya lagi nantinya ya kan, masya Allah. Nah, ini juga nih bilang nih. Suami Ana dapat kerjaan. Sebentar, saya mau mengutip dari tentang polemik ini. Boleh. Anda laki-laki kemana ya? Kok malah istrinya nyariin Anda kerjaan ya? Mungkin istrinya sering buka sosmed. Oh, itu husnudon ya. Maksudnya Anda sehat ya? Bagaimana sih? Maksudnya dari tadi suami Anda dapat kerjaan, jangan-jangan suaminya cuma asik main Mobile Legend. Udah masukin belum kelamaran ke situ? Jangan begitu doang lagi Anda, hey. Suaminya hunting di luar, cari kerjaan. Husnudon ya, masya Allah, ya. Istrinya online, suaminya offline. Suaminya offline cari di luar. Yang bikinin CV-nya istrinya. Bisa jadi. Dijokiin. Itu kan, lihat deh. Alhamdulillah, enggak nih. Ini suami apa istri nih? Ini perusahaan ini. Perusahaan. Perusahaan. Perusahaan juga happy ya berarti ya. Mana lagi? Coba lihat lagi dong testimoninya dong. Ini. Tuh kan? Jazakallah khair. Udah bantu share locker di tempat suami kerja. Ini istri yang suaminya punya owner perusahaan. Nyariin pegawai karena suaminya ngeluh terus kan. Nih aku belum dapat graphic designer nih. Tolong dong bantuin lagi. Iya. Gitu rata-rata suami dari rata-rata istri yang mencarikan suami bekerja sama istri yang mencarikan suami buat cari pegawai gitu ya. Peran istri luar biasa juga ya. Itu kalau satu istri tuh. Kalau lebih dari satu kan bergotong royong mereka tuh. Oke lanjut. Cuma ngomong. Lanjut, istri-istri pada panas. Terus besoknya istri bilang, udah gue gak mau bantuin lagi suami gue cari kerja. Oke lanjut. Nah ini apa nih? Itu sering juga Bang. Kenapa di take down? Sering banget itu. Kita kan sebenarnya deadline sebulan ya. Cuman sering banget itu baru sehari 2 hari udah minta di take down. Kenapa? Artinya applymentnya overload banget, banyak banget sampai kewalahan perusahaan itu. Oke. Coba kita lihat ya. Bismillah sudah dinaikin ya. Oke, kata adminnya udah dinaikin nih. Udah di info. Nyari pramusaji kan? Iya. Oke, ini juga kebetulan memang yang restorannya dia mau menerapkan sunnah kepada pegawai-pegawai yang ingin menjalankan ya. Insyaallah. Oke. Alhamdulillah, makasih ya Bang. Assalamualaikum Bang. Maaf Bang, bisa di take down gak iklannya? Alhamdulillah sudah dapat. Sehari itu. Kemarin hari ini. Itu yesterday-nya. Iya. Hari ini. Masya Allah. Cepat itu. Ngebut juga ya. Termasuk cepat. Ya nih. Itu admin locker muslim. Dulu masih locker muslim. Oh iya dulu ya. Kita bahas aja sekalian. Kenapa sih ganti nama dari locker muslim ke Maisha? Katanya kan tadi tipis-tipis dia udah daftar duluan tuh di Haki itu. Oke, gimana coba? Waktu itu tipis udah sempat hubungin orang itu. Si orang yang ternyata udah daftarin merek duluan ke Haki dengan nama locker muslim.
kita coba komunikasikan sampai titik dimana nego. Pak, kalau kita bayarin sekian gimana? Beliau nggak mau sama sekali, kekeh dengan pendiriannya. Oke. Konsultasi dengan lawyer kami waktu itu, bantu untuk masalah haki. Kata lawyer kami ya, itu orang tersebut punya itikat yang kurang baik terhadap blogger muslim. Apa indikasinya? Enggak, maksudnya indikasinya kenapa dia sempat ada komunikasi, beliau kekeh karena ini urusan bisnis. Oke, satu. Iya. Terus yang kedua, memang ada nggak ternyata platform blogger muslimnya? Nggak ada, kosong. Wow. Makanya terindikasinya ke situ ya. Yes. Ya udah, kita sabar, pikirin bareng sama Ebi, cari nama yang cocok apa. Bismillah, pakai nama Maisha. Bismillah, pakai nama Maisha. Kita daftarin langsung tuh di Haki. Oke. Takut kecolongan lagi tuh. Takut kecolongan lagi, belajar. Ini teman-teman buat business owner di luar sana juga ya. Buat pelajaran juga, jangan sampai terjadi apa yang ditimpa oleh kita. Kalau misalkan teman-teman business owner di sana udah punya bisnis yang sekiranya sudah mengarah ke sudah profesional, mengarah ke profesional, buru-buru deh dihakiin. Iya, daftar merek. Salah satu cara untuk menemukan merek yang bisa diterima adalah pertama itu bukan kosakata bahasa Indonesia. Merek kopi mau didaftarin ke Haki nggak bisa. Iya, kalau nggak ntar dituntut berapa orang gitu. Ya, buku didaftarin ke itu nggak bisa. Terus kita cari nama yang unik, yang sekiranya kita cari juga di websitenya Kemenkumham. Ini merek ini belum ada nih. Oh ya deh, Bismillah, berarti ini peluangnya besar ya. Udah konsultasi sama lawyer Haki. Ntar beliau bisa bantu analisis kira-kira peluang berapa persen bisa diterima. Karena kita daftarin Haki belum tentu diterima, prosesnya panjang. Betul. Benar. Nah ini mau namain juga tipsnya, kan katanya justru gue nanya ya, katanya nggak boleh terlalu bahasa Inggris ya. Benar. Mesti yang common Indonesia, tapi bukan yang tadi kata baku yang ada di KBBI. Iya kan? Bukan itu katanya. Bukan. Maksudnya bahasa Inggris itu sesuatu yang bahasa Indonesia, sesuatu yang enggak bahasa Inggris juga sebenarnya. Di luar negeri misalkan book kita tambahin di Indonesia, kita daftarin merek book yang nggak bisa. Iya itu. Oke. Gitu. Gue pernah awalnya di restoran gue tuh terkilek Indonesia itu potensial ketolak, makanya gue daftarinnya TLI singkatannya. Nah itu bisa tuh. Saya kira bisa ya, itu untuk hal-hal seperti itu bisa dilanjutkan konsultasinya oleh lawyer Haki seperti itu. Intinya kalau dari secara umum ya, pengalaman Anda pribadi di itunya Bang, di pertama bukan kosakata yang umum, cari yang bener-bener nama kreatif, unik dan sekiranya nggak ada yang pakai tuh. Contoh ya, kayak begini misalnya. Kasih solusi. Kan kalau akan jadi persoalan ketika kasih spasi solusi, kayak memang di KBBI beneran. Tapi ketika digabung jadi satu, Insya Allah aman nih. Insya Allah aman. Iya. Daftarin, itu prosesnya juga panjang tuh, nggak langsung diterima kan. Maisha sendiri hampir 2 tahun. Loh, Haki memang maksimal 2 tahun kan? Iya, hampir 2 tahun baru keluar sertifikatnya. 1 kali bro. Waktu itu kita hampir 2 tahun. 1. Parfum gua udah tuh kemarin. Beberapa bulan lalu dapat email ternyata keterima. Itu tuh AKH itu udah langsung keterima. Tapi nunggunya setahun. Kita waktu itu hampir 2 tahun sih. 1 tahun lewat lebih malah. Oke. Nice. Sekarang gini, artinya teman-teman yang mau dibantukan oleh Maisha.id ini 2 tadi ya. Yang pertama memang dia mau mengendorse ngiklan lah ya. Ngiklan itu. Itu kan sudut pandang pengusaha yang mau nyari pegawai. Bisa nggak terima iklan yang pegawai buat nyari perusahaan? Contoh, dia kayak ngelempar CV. Nggak bisa. Nah, lo udah buka slot itu nggak? Enggak, kita nggak bermain di ranah itu. Tapi menarik kan menurut gue. Gue nggak tahu, lo bisa kasih masukan deh. Gue kepikirannya kayak gitu. Kayak misalnya kita mampang CV orang, tapi nggak secara detail. Ini ada orang nih lagi nyari kerjaan. CV-nya ini. Iya, nih dia namanya mungkin dirahasiakan dulu, misalnya Fulan gitu. Atau gimana teknisnya lah ya. Ini dia lulusan ini. Dia kemampuannya bisa mengoperasikan ini. Nah, maksud gue itu bisa terjadi juga nggak, sehingga target market lo juga udah fokus tapi bukan lebar ya, tapi besar lah. Kayak misalnya yang follow lo juga para pengusaha-pengusaha, mungkin owner-owner kan. Sebetulnya itu kayak gimana tuh?
untuk situ kita belum ke arah situ ya. Karena kalau kita lakukan kayaknya agak kerepotan Ki. Kalau perusahaan kan misalkan perusahaannya 100, butuh karyawan 1000 misalkan, mungkin aja kan. Tapi kalau CV-nya talentanya 1000, yang menerima siapa, bingung kita. Gitu. Jadi nggak ke-handle, agak kerepotan kayaknya. Tapi kalau timnya udah banyak bisa. Bisa aja. Berarti lo harus bayar royalti ke gue. Tadi idenya baru kepikiran. 5%. Ya kasih lembar saham kosong lah, apa gimana gitu. Ya ini menarik ya. Ini apalagi cerita-cerita unik di luaran sana yang mungkin belum kita bahas gitu mengenai merekrut inilah. Oke, ini Habil nih termasuk juga. Habilnya bisa top up nih. Habil bisa top up. Gua nggak tahu dia kok datang lagi di sini. Anda udah bosan bisa top up. Dulu dia bukan di bisa top up, saya duluan. Oh lo duluan ya. Duluan. Oke. Saya di bisa top up, tapi ngadmin juga di loker muslim waktu itu. Sering DM nih dia nih. Ngapain? DM minta loker. Oh, dia termasuk orang yang tadi gue bilang yang nyari pekerjaan. Iya, DM. Ya udah akhirnya tadi dikomunikasi, kita makin deket. Ada peluang di bisa top up. Aku aja, kan aja. Ya udah di bisa top up nih, ketemulah sama bos. Dia jadi manajer. Oh gitu. Sekarang saya staff biasa waktu itu. Iya, rezekinya dia. Iya, tapi kan Anda kan keluar terus bisa jadi CEO di sini. Nah, makanya Bill kalau mau jadi CEO keluar dulu dari bisa top up. Karena kan ngelewatinnya fasenya kan banyak. Buat ketemu Kadafi sama Firman kan. Begitu. Nah, oke. Bisa nggak teman-teman buat sekarang nih, buat para pengusaha, ini kabar baik banget loh. Dengan adanya Maisha.id ya. Maisha yang didaftarin merek tuh Maisha. Maishanya ya. Dengan ada seperti ini menurut gua ini salah satu kabar gembira, peluang dan lain-lainnya. Jadi terfokuskan kalau mau nyari pegawai. Benar. Cocok banget di sini. Soalnya kan gue juga ngelihat testimoninya, ngelihat dari respon dari teman-teman yang udah puas di sana, apa segala macam gitu kan. Berarti sekarang masih bisa buka lagi untuk di dua hal tadi ya. Masih. Buat dia ngiklan, plus dia dapat jasa headhunter yang memang dicariin pegawai, nggak mau repot-repot, udah diinterview dari teman-teman Maisha juga sampai akhirnya dapat kandidatnya. Oh gitu. Iya. Itu kalau mereka langsung ngeklik di berbagi link yang tentunya ini saya tahu bahwa bikinnya di bisa top up. Bener banget. Makanya ada di sini. Nah, dia ngeklik di situ, coba klik dik. Nih teman-teman, gue mau ngasih tahu kabar luar biasa yang berikutnya nih. Coba klik dulu. Teman-teman perhatikan ya. Oke, ini buat para pengusaha terutama yang memang mau mencari pegawai kan? Benar. Oke. Nah, di sini bisa pilih mana pilihnya. Di sini ada apa aja? Ke bawah. Nah, itu submit locker di situ tuh. Nah, submit locker tuh berarti dia ngisi form buat perusahaan yang mau nyari pegawai. Di situ. Oke, back lagi. Ada apa aja di sini layanannya? Masuk lagi ke situ. Customer service, oke. Telegram, Instagram. Oke. Yang si headhunter itu mana? Nah, itu hubunginnya langsung ke Anda pribadi. Oh, di mana? Bisa ke CS juga sih. CS ya? CS. Bisa sini ya? Iya, di CS. Oke, jadi submit locker. Yang pertama buat ngiklan dengan bayar sekian. Benar. Udah boleh dibocorin nggak sih bayarannya? Ntar aja. Masuk aja kliknya di sini ya. Kirim proposal aja. Oke, di sini sama yang customer service-nya itu adalah si CS-nya yang buat headhunter yang pengen langsung nanya-nanya di sini. Nanya-nanya di situ juga ya. Pengen langsung dapat pegawai, diinterviewin apa segala macam. Benar. Nanti dapatnya misalnya gue mau minta 4 orang dong dengan divisi yang berbeda-beda. Kualifikasi ini. Divisi marketing, divisi sales gitu ya, divisi kreatif, divisi keuangan, gitu-gitu kan. Departemennya maksud gue. Ini buat info buat business owner, biasanya habis THR pada keluar nih. Nah, ini nih kosong, cari buru-buru dari sekarang ke sini. Kenapa gitu? Ngincar apa THR doang ya? THR ya. Biasa gitu ya? Udah pattern banget itu sih. Yang mana nih? Bentar, ini lagi rame juga nih. Di perusahaan ekspedisi juga melakukannya nih. Yang mana nih? Biasanya ada yang perusahaan, ini panas nih gue nih. Bentar ya, ini nggak usah dikat nih, ini panas nih. Ada 2 faktor. Yang pertama dari sisi perusahaannya, yang kedua dari sisi pegawainya. Kalau di menuju THR, biasanya detik-detik menuju ke THR atau ya biar nggak ketara hamin sebulan deh. Perusahaan mencatin semua pegawai. Biar apa? Biar nggak turunin THR. Banyak terjadi. Yang sering viral kan perusahaan ekspedisi itu. Ada tuh di cut 300 pegawai. Nanti begitu udah kelar lebaran panggil lagi. Kontraknya berbeda itu loh. Kontraknya berbeda. Entah itu orang yang sama atau mungkin cari yang baru. Kan tinggal di training aja, orang supervisornya ada kok. Jangan jadi ide Anda, jangan jadi ide. Para bosnya. Jangan jadi ide ini. Iya, buat para bos-bos. Zolim takutnya kan. Kalau memang orang itu bermasalah ya fadol.
Tapi jangan dia kalah-kalahin ke sana. Allah kan Maha tahu. Benar. Nah, yang kedua pegawainya. Nah, gue baru denger yang kedua nih. Yang kedua kenapa mereka habis THR cabut? Sebelum THR? Enggak dong. Habis THR. Habis THR, ntar nggak turun THR-nya. Kenapa? Mereka dapat penawaran lebih bagus mungkin di perusahaan yang lain. Oh, udah dapat 2 kali gaji juga lagi ya? THR-nya kecil bisa jadi. Nggak 1 kali gaji, baru 3 bulan kali. Iya kan wajar kena pro rate. Betul. 3/12 kali gaji. Iya. Masa udah dapat pro rate masa dia ngelunjak? Iya benar. Bener gak? Betul. Oh, oke. Kebanyakan gitu sih, apa namanya? Ya ini yang nggak bisa kita bendung ya. Paling kita edukasi ya, Iya. apa namanya? Teman-teman di luar sana tuh sebagian habis Ramadan dapat THR pindah biasanya. Harusnya Kenapa? gimana? Ya mungkin dapat penawaran yang lebih bagus, mungkin dapat kesempatan yang lebih bagus dengan posisi yang lebih strategis, Iya. mungkin. Nanti kalau cabutnya sebelum THR, ntar lu gak dapet THR. Kalau udah keburu pindah, makanya biasanya Habis si pegawai-pegawai itu hunting-huntingnya nyebar CV-nya itu di H-1 sebulan atau H-2 bulan sebelum Ramadan. Nah, hunting di Malaysia makanya biar kita bantu. Mantap. Buat para pengusaha ini yang gue bilang kabar gembira berikutnya adalah kalau lu nggak klik di submit locker, perhatikan nih. Ini bukan sulap, bukan sihir nih. Lu submit di locker di atas buat ngiklan sama di customer service itu harganya normal. Betul nggak? Benar, Iya. normal. Harga normal. Ketika lo mau ngiklan, ada harga kan? Ada harga. Si perusahaan itu bayar ke lo sebagai pemilik jasa buat nyebarin ini. Benar. Dapat kita akad muamalah lu pada normal. Nah, boleh nggak kita bantuin buat teman-teman semua? Yang terutama nih audiens gue kan penonton-penonton yang memang Masya Allah gitu kan udah pada ngaji apa segala macam. Buat para pemilik bisnis, Anda merasa owner apa segala macam, bisa menggunakan layanan servisnya dari si Maisa. Tapi ngekliknya gue bantuin lo pada, nggak usah lewat sini. Bukan beliau. Iya, langsung aja ke gue dengan cara klik link di bawah ini. Nanti diantarkan ke satu buah landing page atau website. Ketika lo melakukan akad di situ, ya, beserta ada customer service di situ juga, lo akan dapat potongan 25% guys. Khusus di lewat kasih solusi. Lewat kasih solusi. Mau lo langsung juga nggak apa-apa. Harga normal. Harga normal. Kalau lewat sini diskon 25%. Tuh. Lebih cepat. Ini udah setuju belum? Gue sih asal nyeplak aja. Udah setuju. Oke, setuju. Bantuin dong audiens gue, kesian pengusaha-pengusaha di luaran sana. Iya enggak ya? 25% lo dapet tuh potongan. Lumayan banget. Boleh dibocorin gak sih kira-kira berapa ngiklan di sini? Emang gak usah? Gak usah deh. Gak usah ya? Gede loh. Iya kan gede. Misalnya 100.000 berarti potongan 25.000. Iya dong. Benar. Kalau 1 juta potongan 250.000. Benar. Terus aja kaliin apa segala macam. Iya kan? Boleh. Gimana caranya Der? Nih langsung aja nih, coba nih klik link yang ada di deskripsi di bawah ini ya. Boleh. Nanti lo dianterin ke websitenya. Hanya pakai link itu doang. Kalau pakai link yang di sini harganya normal. Tuh gue kasih tahu. Sip, rencana ke depan kira-kira mau bikin apa lagi? Nah, kita nih kebetulan minta doanya teman-teman semua. Kita lagi progress development website maisha.id. Kan karena kalau kita nih sejauh ini alhamdulillah konvensional via sosial media. Oke. Nah, kedepannya kita mau transform, kita lebih profesional lagi via website. Jadi untuk apply, untuk job seeker bakal lebih mudah lewat sini. Oh, jadi oke. Kalian mau bikin job fair juga gitu nantinya, event? Insya Allah. Oke. Insya Allah. Boleh kalau mau kerja sama bareng sama kasih Boleh. solusi. Boleh. Boleh, nanti kita meetingin lah di sini ya. Muslim Job Fair ya. Iya, khusus perusahaan-perusahaan yang memang kita undang. Lu kan udah punya kolam banyak nih. Lu udah punya database kan? Tinggal mainkan aja tuh. Benar. Barengin. Kebetulan kan di gua kan juga platformnya untuk mencari yang konten kreator kan. Konten kreator. Kita job fair Muslim. Iya, nggak apa-apa. Jadi begitu kita buat event, nanti di gue buat orang-orang yang mau jadi mitra dikasih solusi. Ya buat jasa. Nah kalau di Maisha cari orang kan. Iya, boleh tuh. Temukan pekerjaan impian Anda di sini. Gabung dengan maisha.id dan dapatkan pekerjaan terbaik untuk Anda. Coba dites dong. Jadi kedepannya lu pakai ini ya? Iya, tapi ini masih tahap beta sih. Jadi belum bisa diapa-apain, hanya tampilan aja. Oh, oke. Nanti bisa dicari di sana. Coba graphic designer belum bisa? Belum bisa. Nanti bakal keluar tuh apa namanya list. Kalau di Instagram mungkin agak susah ya. Kalau di sini bakal kelihatan langsung job listnya. Lowongan kerja terpercaya pasti Maisha merupakan platform lowongan kerja. Oh, nice. Oke, Masya Allah. Oke, siap. Ini apa aja nih? Ini press list sebenarnya. Ini karena beta kita tutup dulu harganya. Ini apa sih? Ini proses buat apa sih? Jadi kita bagi harganya itu dikualifikasi beda-beda tuh. Ada harga apa nih? Harga staff pegawainya? Bukan, harga skala bisnisnya dia. Apakah dia UMKM?
pendidikan, misalkan dia ada pesantren, sekolah ataupun bisnis korporat, itu bisa kita bantu. Harganya khusus karena nggak bisa kita samain ya. Untuk harga personal, harga UMKM kita samain sama harga korporat kayaknya berat kan. Cuma kan kasih solusi kan masih pakai harga korporat, pakai harga UMKM ya? Korporat. Kan belum launching. Masih UMKM. Udah PT tapi. Kalah gue. Ya, oke. Klien. Oh, nih klien lu banyak banget, Bro. Alhamdulillah. Oh, The Besto sama lu juga nih. Yes. Oke. Amanah termasuk juga. Lu tambahin kasih solusi. Kan pernah hadir waktu itu minta tolong buat nyariin flyer. Tuh macam-macam kan nyebar flyer tuh. Iya dong, masukin kasih solusi dong. Iya kan? Siapa tahu kan, kasih solusi aja ada iklan di sini gitu. Udah terpercaya. Iya, insya Allah kalau bisa logonya ya simpel aja. Gua nge-requestnya bukan ada di mana posisinya. Gua nggak pengen lah. Misalnya gue di sebelah ini ya enggak. Cuma gue minta logo gue dari sini ke sini nih. Satu list tuh. Loadingnya berat nanti. Kasian. Iya. Kita kasih solusi.